Allah menciptakan itu sama dengan asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Tuhanmu dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 86. Ayat ini semua umat manusia percaya kecuali umat ateis yang tidak mengenal Tuhan, apalagi yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipercayainya. Namun tidak semua sama, di mana Tuhan itu ada tiga. Ada yang disamakan buatan manusia seperti patung, pohon besar, sapi, dan matahari. Tetapi Tuhan umat Islam itu esa atau satu serta tidak terlihat oleh mata zahir maupun mata batin, sangat tidak mungkin untuk dibayangkan seperti apa berbeda bentuknya dan letaknya pun berbeda, yang pastinya hanya Rasulullah dan malaikat Jibril yang tahu bentuk jasadnya, tetapi mereka berdua merahasiakan tidak untuk diumbar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, seperti ini, tetap berdua merahasiakan wujud Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman. Maaf sebelumnya, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Kembali pada mimpinya saya, yaitu kun fayakun. Di sini diambil singkatnya saja. Ketika Ahmad mengatakan, aku ini siapa? Cahaya putih. Siapa aku ini? Ya, kau adalah Ahmad yang aku ciptakan. Kok sama? Jawabnya, ya sama, tetapi aku adalah cahaya. Di atas cahaya namaku adalah Allah. Namun kau tidak bisa menciptakan, tetapi ada waktunya lalu kembali menyatu lagi. Kemudian Allah menciptakan surga untuk Adam dan Hawa serta iblis. Lalu Allah berfirman, Al-Baqarah 2 ayat 35, hanya saja jangan mendekati pohon ini. Itu sebagai larangan dari Yang Maha Pencipta. Dengan bujuk rayunya iblis sehingga Adam terpengaruh hingga Allah marah, Adam dicabut rohnya lalu jasadnya diganti dengan rohnya Ahmad, tetapi Hawa istri Adam tidak dicabut rohnya, jadi Hawa masih asli dari surga. Dengan kemarahannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kun fayakun, Allah menciptakan alam semesta dengan beberapa masa yang kita tempati sekarang ini, yaitu bumi. Baru Adam dan Hawa berserta iblis diturunkan ke bumi, sedangkan Adam itu hanya jasadnya saja tetapi rohnya adalah Ahmad, tetapi bahwa Hawa itu murni jasadnya dari surga. Sekarang saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mengkaji penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah menciptakan makhluk hidup dan lengkap dengan panca inderanya, artinya di situ menyangkut roh dan rasa serta jasad, akan tetapi Allah yang menciptakan makhluk yang bernyawa, khususnya manusia yang berakal dan mempunyai pemikiran. Dengan atas kemahasegalanya Allah menciptakan roh dan rasa, sedang yang menciptakan tidak terlihat, yaitulah Allah subhanahu wa ta'ala, sulit untuk dibahas. Tetapi karena Abdul Hadis bin Abdul Latif yang Allah diberikan akal dan pikiran, maka saya gunakan untuk mengetahui keagungannya yang menciptakan dan diciptakan sama-sama tidak terlihat oleh diri seperti roh dan rasa, di mana letaknya roh dan rasa itu. Dan disitulah Kemaha Pencipta yang tidak terlihat namun sulit, bahkan tidak mungkin manusia dapat melihat yang menciptakan, di mana roh dan rasa tidak tahu letaknya pada jasad. Mari kita coba tangan kanan kita cubit, apakah tangan kiri juga ikut sakit? Lalu bila kita difitnah, manalah yang terasa? Coba roh dan rasa di mana juga ketika kita tidur, di mana keberadaannya? Maka itulah bahwa kita itu hanya ditunjuk untuk meyakinkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin nurani dapat melihatnya. Banyak para ahli makrifat mengkajinya, namun sampai saat ini belum tepat di mana roh dan rasa menetapnya pada jasad manusia. Lalu saya berpikir tentang keberadaan roh dan rasa ketika saya disinggung atau dihina, masalah yang terasa di hati. Lalu ketika melihat orang mati suri, di mana roh dan rasa berada? Orang yang pingsan, apakah roh meradang di jantung? Kalau begitu bahwa roh dan rasa itu sifatnya sama dengan yang menciptakan, berada di mana-mana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang hidup bernyawa sangat halus seperti kuman. Jadi menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, Allah menciptakan sesuai dengan asmanya, maha halus. Dan juga Allah menciptakan maha dahsyat, maha kuasa, maha melihat dan lain-lain, maha menuju kesempurnanya dan terbukti terlihat dan dirasakan oleh roh dan rasa serta jasad makhluknya yang menyatu menjadi manusia sempurna. Dari beberapa maha di atas yang dibuktikan melalui bencana alam ketika Allah subhanahu wa ta'ala marah. Mengapa Allah marah? Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umat manusia diberikan kemampuan menciptakan sesuatu yang dibutuhkan agar merasa puas dengan ciptaannya, di mana bahannya yang sudah tersedia dari jasadnya malaikat yang berada di bumi ini. Dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada manusia sebagaimana firman-Nya Al-Baqarah 2 ayat 34, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak, menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Begitu juga melalui surat Hijr 13 ayat 30, artinya maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama.
Berikut ayat 31-nya artinya kecuali iblis enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Di sini merasa bahwa iblis itu diciptakan lebih mulia yaitu dari api. Namun semua malaikat tetap patuh dan mau diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman pada surat 148 ayat 73 ayat yang artinya, lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Maka saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, apa-apa yang diciptakan oleh manusia dari apa-apa yang ada di bumi itu adalah jasadnya malaikat seperti besi, nikel, tembaga, aluminium, emas, arus listrik, air, angin, bahkan bahan peledak seperti nuklir dan sejenisnya. Tetapi yang namanya ciptaan manusia itu kadang membahayakan dirinya sendiri yang membuat lupa diri kepada yang memberi ilmu teknologi serta ilmu lainnya seperti ilmu pertanian dan perkebunan. Kalau saja awal umat Nabi Muhammad SAW sebagai penemunya atau penciptanya, insya Allah hal-hal yang membuat negatif itu kurang, seperti kecanggihannya alat seperti handphone ini banyak negatifnya. Seandainya yang namanya ilmu teknologi seperti nuklir dibuat yang bermanfaat lainnya bukan untuk dibuat bahan peledak, maka alam ini aman. Tetapi itu menurut Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak tahu buat apa aku diciptakan, kata iblis. Setan dan jin kafir tentunya buat agar manusia lupa dengan Allah, di mana manusia menciptakan sesuatu yang paling baik, misalkan kendaraan itu barang mewah sehingga membuat lupa kepada Allah, di mana yang namanya Dajjal tidak bisa diam. Bahkan ketika mengetahui bahwa Hawa itu murni atau asli dari surga, maka inilah bahan Dajjal untuk menjadi jalan penyesatan umat manusia yang pastinya kaum Hawa bentuk badannya serta kulitnya itu semuanya terlihat indah dan menawan dari pandangan kaum lelaki, maka Dajjal sangat mudah untuk menggodanya agar sama-sama masuk dalam kejahatan seperti perselingkuhan sehingga lupa rumah tangganya berantakan. Disinilah grup Dajjal senang bila terjadi keributan dan lain-lainnya akibat Dajjal. Ini perlu untuk menjadi pegangan ataupun pelajaran. Makanya yang gaib itu banyak perbedaan sifatnya, jangan sampai menyamakan roh dan rasa itu seperti yang menciptakan karena gaibnya, itu salah besar dan itulah perbedaan yang dikatakan Allah Maha Kuasa apa yang diciptakannya. Sedangkan jasad itu sendiri alat petunjuk untuk menunjukkan terbuat dari barang-barang dapat kita makan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihalalkan. Itu adalah alam yang telah menjadi jasad sebagai tanda alat roh dan rasa sujud atau sholat menghadap yang Maha Pencipta, atau jasad yang mewakili dari alam semesta untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.